Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya kembali membahas buku 4 langkah praktis menghitung warisan. Dan sekarang kita akan bahas ya ahli waris yang mendapatkan bagian setengah untuk kelompok yang keempat yaitu saudari seayah ya ini. Saudari seayah mendapatkan bagian setengah ya. Sebelumnya ada anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, sekarang saudari seayah mendapatkan bagian setengah, tapi dengan syarat yang pertama, apabila tidak ada saudari seayah yang lain. Ya, sebab nanti kalau ada saudari seayah yang lain, dia mendapatkan 2/3. Jadi saudari ayah cuma satu orang, ya nggak boleh lebih dari satu untuk mendapatkan bagian setengah. Kemudian yang kedua, apabila tidak ada saudara seayah, ya, sebab kalau ada saudara seayah bersama dia, maka nanti dia akan ketarik oleh saudara seayah untuk mengambil bagian sisa, ya, untuk mengambil bagian sisa. Kemudian yang ketiga, ya, apabila tidak terhijab hirman, ya, apabila tidak terhijab hirman, dia penghijab dia ini furu laki-laki, usul laki-laki, kemudian juga saudara kandung, ya, bisa menghijab hirman saudari seayah. Terus juga antum bisa juga tambahkan di sini syaratnya, yaitu untuk saudari seayah jika tidak ada saudari kandung. Ya, tambahkan di bukunya di sini jika tidak ada saudari kandung. Sebab nanti kalau ada saudari kandung, ya, maka nanti saudari seayah ya tidak lagi mendapatkan bagian setengah. Dan pembagiannya itu mirip dengan kasus anak perempuan dan cucu perempuan. Ya, antum bisa kasih catatan. Tadi catatan tambahannya tadi itu ya, syaratnya apabila tidak ada saudari kandung. Gitu ya. Nah, antum bisa kasih catatan ya. Bagian total untuk ya ahli waris samping kanan yang perempuan itu totalnya 2/3. Ya, totalnya 2/3 sama seperti ini. Ya, kasusnya untuk anak perempuan dan cucu perempuan bagiannya 2/3. Sehingga nanti kalau saudari kandung udah mengambil bagian setengah, maka saudari seayah itu mengambil sisa dari 2/3. Jadi 2/3 kurang setengah yaitu 1/6. Ya, makanya nanti di bagian 1/6 ada saudari seayah juga. Tapi kalau nanti saudari kandung udah mengambil bagian 2/3, ya berarti saudari kandung lebih dari dua orang. Jadi dia nanti mengambil 2/3, berarti kan udah semua diambil, maka nanti saudari seayah udah lagi nggak dapat, kecuali ya ada saudara seayah bersamanya, sehingga meskipun dia udah nggak dapat bagian dari 2/3 ini ya, tapi dia dapat bagian sisa karena ketarik oleh saudara seayah bersamanya. Ya, ini ya antum kasih catatan tambahan di sini syarat untuk saudari seayah ya, yaitu tidak ada saudari kandung bersamanya. Sebab nanti kalau ada saudari kandung ya, saudari seayah tidak lagi mendapatkan bagian setengah. Bisa nanti 1/6 ya, kalau saudari kandung udah ngambil setengah, bisa emang nggak dapat karena 2/3 misalnya udah diambil oleh saudari kandung. Ya, semoga bisa dipahami ya. Dan di sini contohnya ya, misalnya ada ahli waris saudari seayah dan ada paman, maka saudari seayah mendapatkan bagian setengah dan paman mendapatkan bagian sisa. Kemudian di sini ahli waris ada istri, ada saudara seayah, ada saudari seayah, ada paman, maka istri dapat 1/4 ya, karena mayit tidak memiliki keturunan. Kemudian saudara seayah bagiannya sisa, dan saudari seayah ini mestinya kan dia dapat setengah ya karena satu orang. Tapi karena ada saudara seayah bersamanya, maka dia ketarik oleh saudara seayah untuk mengambil bagian sisa dengan pembagian 2/1. Sedangkan paman terhalang oleh saudara seayah. Ya, demikian ya pembahasan tentang bagian saudari seayah. Jadi pembagian anak perempuan, cucu perempuan itu mirip dengan pembagian ya saudari kandung dengan saudari seayah. Kemudian saya ingin ingatkan juga ya kepada antum tentang kasus asobah ma'a ghairihi. Ya, kasus asobah ma'a ghairihi ya. Sebagaimana sudah saya sampaikan di buku ya, bahwasanya saudari kandung jika nanti dia bersama furu perempuan, ya anak perempuan atau cucu perempuan atau kedua-duanya ada, maka nanti saudari kandung
bagiannya nanti sisa. Jadi nanti kalau dalam kasus bagi waris ya, setelah kita coret-coret buang ahli waris yang terhijab, ternyata di situ ada menyisakan furu perempuan dan saudari kandung, maka nanti saudari kandung bagiannya sisa. Ya. Dan kemudian sama dengan untuk saudari saya juga gitu. Jika nanti dalam kasus bagi waris udah dicoret-coret semua, ternyata di situ ada furu perempuan dan saudari seayah, maka saudari seayah nanti bagiannya sisa, ya. Masuk ke dalam kelompok asobah ma'a ghairihi. Dan ya, antum harus catat juga, jika nanti misalnya ada kasus ada anak perempuan, cucu perempuan, ada saudari kandung, ada saudari seayah juga, maka nanti ya saudari kandung kan dapat bagian sisa ya, karena bersama furu perempuan. Nah, karena sisa udah diambil saudari kandung, maka udah nggak ada lagi pembagian sisa, sehingga saudari seayah udah nggak dapat. Ya, ini kasus asobah ma'ghorihi. Karena pembagian sisa itu cuma sekali saja untuk ya satu kelompok ahli waris saja. Kalau ada satu kelompok ahli waris sudah mengambil bagian sisa, ahli waris yang lain sudah nggak dapat bagian sisa. Jika memang dia bagiannya sisa. Ya kayak dalam urutan asobah gitu ya. Misalnya ada saudara kandung, maka ya ahli waris urutan asobah yang di bawah saudara kandung, ya saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung dan seterusnya sampai nomor 12 itu udah lagi nggak dapat bagian. Ya, jadi ini ya catatan penting yang tadi saya tambahkan. Ya, yang sebelumnya juga saya tambahkan. Ya, bagian total untuk furu perempuan itu 2/3. Kemudian bagian total untuk ahli waris samping kanan yang perempuan itu juga 2/3. Dan tadi ya ada syarat tambahan untuk saudari seayah yang antum bisa tambahkan di bukunya ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.